Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang kali ini, dan ini yang menjadi menarik ya. Karena hari ini kita sudah hadirkan langsung di samping kita dari pihak YLKI ada Ibu Indah Sukmaningsi. Selamat siang, Bu. Siang. Oke, tapi nanti kita akan membahas begitu banyak, Bu, kasus-kasus mengenai minyak kita. Tapi sebelum itu, Bu, kita hadirkan informasi dulu ya terkait dengan minyak kita ini, di mana pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau DTPID Deksus ini Barreskrim Polri merilis kasus temuan dugaan kecurangan dalam produksi minyak kita. Berikut. Ya, pemirsa, polisi menemukan adanya kecurangan isi yang berbeda dengan yang tertera di dalam kemasan minyak kita. Barreskrim menyebut ada 3 produsen minyak kita yang melakukan kecurangan. Di antaranya PT Arta Eka Global Asia Depok, Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara Kudus, dan PT Tunas Agro Indo Lestari Tangerang. Selain barang bukti, 1 orang yang berperan sebagai pemilik telah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penggeledahan di TKP, tim mendapatkan fakta-fakta bahwa tempat tersebut memang menyimpan dan memproduksi minyak kita kemasan dalam bentuk kemasan botol maupun pouch dengan isi yang ukurannya berbeda dengan yang tertera di label pada kemasan tersebut. Selain itu, penyidik juga melihat adanya mesin yang digunakan untuk memproduksi, termasuk drum-drum penyimpanan bahan baku yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kemasan-kemasan botol seperti yang dilihat di depan, di mana mesin tersebut tertera di mesinnya volume yang akan dimasukkan ke dalam botol. Sudah disetting di situ. Yang satu 802 ml, yang satu lagi 760 ml. Jadi dia manual disetting berapa yang akan dimasukkan, keluar sesuai dengan apa yang tertera di mesin tersebut. Kemudian setelah dilakukan pengecekan secara manual dengan menuangkan sampel-sampel minyak kita yang ada di kemasan yang sudah diproduksi, ternyata literasinya atau ukurannya berbeda dengan yang ada tertera di kemasan. Di situ tertera 800 ml isi volumenya setelah lakukan pengecekan dengan alat ukur, sampai dengan 920 ml. Dan pasti ini berbeda dengan apa yang tertera di kemasan. Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan 1 orang tersangka, yaitu inisial AWI yang berperan sebagai pemilik maupun merangkap sebagai kepala cabang sekaligus pengelola lokasi tersebut yang berada di. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini pengungkapan kasus minyak kita sudah terhubung dengan reporter TV One yang sudah siap mengabarkan. Di sana ada Zinedine Duhan. Duhan, informasi apa yang Anda dapatkan dari sana? Silakan. Ya, Rehana dan juga pemirsa, pihak dari Barreskrim Polri ini memang sudah mengungkap kasus minyak kita yang ditemukan di masyarakat, yang mana takarannya ini tidak sesuai dengan tag yang berada di label botol maupun kemasan pouch seperti itu yang ditemukan di lapangan. Ini hanya 750 hingga 800 ml, sedangkan yang tertera di tag ada 1000 ml atau 1 liter. Tadi juga Barreskrim Polri memang sudah menyebutkan bahwa dalam kasus ini sudah menetapkan 1 orang tersangka, ini berinisial AWI. Dia ini merupakan seorang pemilik dari sebuah tempat untuk pengemasan dan juga pendistribusian dan juga penjualan
dari minyak kita yang memang berada di Depok. Hal ini juga dilakukan sidak langsung atau datang langsung dari pihak Bareskrim Polri. Tim penyidik langsung datang ke tempat dan juga memeriksa 6 orang saksi sehingga akhirnya menetapkan AWI sebagai seorang tersangka. Adapun juga tadi Bareskrim Polri memang menyebutkan kepada kami pola kecurangan yang terbukti dilakukan oleh AWI bersama PT yang berada di Depok, yaitu saat memasukkan ini menggunakan sebuah alat yang mana dalam alat tersebut ini dapat diatur secara manual akan memasukkan berapa ratus mililiter minyak ke dalam kemasan botol seperti itu. Yang ditemukan di dalam alat tersebut memang sudah diatur secara manual untuk memasukkan 802 dan juga di beberapa alat ini memang di bawah 800, bahkan ada yang hingga 750 mililiter seperti itu, di bawah 1 liter kapasitas dari kapasitas yang seharusnya. Adapun juga untuk produksinya sendiri untuk minyak kita di Depok ini perharinya dapat diproduksi sebanyak 400 hingga 800 kantong per hari, sehingga juga memang yang beredar di masyarakat ini cukup banyak. Memang dari berita yang beredar ini ada 3 PT yang dilakukan terbukti melakukan kecurangan. Namun untuk kecurangan memasukkan kurang dari 1 liter sendiri memang hanya 1 PT ini yang berada di Depok. Nah untuk 2 PT lainnya, Rehana Celia dan juga pemirsa, ini yang berada di Tangerang ini terbukti hanya menjual di atas harga ecer tertinggi, yang mana harga ecer tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah itu berharga 14.000 per liter, namun dijual lebih dari 14.000 per liter. Adapun kerugian hingga saat ini masih dihitung oleh pihak kepolisian seberapa banyak masyarakat merugi akibat kurangnya takaran dari minyak kita yang beredar di masyarakat. Terus sementara itu, Rehana. Oke, baik. Terima kasih Zinedine Duhan mengabarkan langsung dari Bareskrim Polri. Kita sudah dengarkan ya tadi ya, Betul Rehana. sekali. Nah ini rasanya kita udah lengkap ya kalau kita langsung nanyakan, bertanya langsung ke YLKI. Sudah bersama dengan kami. Ya Ibu, ini kan kalau misalkan dilihat ya tadi, artinya ini banyak sekali PT yang curang, yang nakal begitu ya. Ini tanggapannya dari Ibu sendiri seperti apa? Ya, itulah sebetulnya setiap kali produk yang akan dikirim ke masyarakat kan harus dimonitor. Nah itu yang harus diumumkan. Apakah ketika monitor itu menemukan hal-hal yang kelainan, ini berarti tiba-tiba ditaruh di pasaran. Kan prapasar itu dites, kemudian ketika di pasar, pada saat di pasar diambil sampel, dites, dan kemudian pasca pasar. Itu kan peraturan sebelum produk itu keluar di pasaran. Tetapi yang terjadi adalah tidak ada, mestinya harusnya ada catatan di perusahaan-perusahaan itu. Kalau enggak, ya itu pelanggaran yang sangat menyakitkan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat konsumen. Oke, Bu Indah, ini kalau kita meng-highlight apa yang tadi disampaikan oleh Bareskrim Polri, ada 2 kasus, Bu. Yang pertama adalah tidak sesuai begitu. Ya, 200 sampai 300 mili ini di korupsi begitu ya, tidak sesuai. Dan yang satunya lagi harganya di atas harga eceran tertinggi. Menurut Ibu bagaimana? Ini mungkin menyakiti hati para konsumen, Betul Bu. sekali. Dan kemudian menghilangkan kepercayaan. Kalau gitu aku nggak mau beli produk-produk ini. Kan kalau dulu NNI lah yang terkenal, Navita Nabati itu juga sesuatu yang bukan pemain tunggal, bukan pemain baru maksud saya. Nah itu juga mahal menjual hal seperti itu. Itu membuat ketidakpercayaan. Karena semua aturan itu pasti sudah ada prapasar seperti apa. Dan recordnya diumumkan kepada masyarakat supaya kalau memang cinta sama masyarakatnya terhindar. Atau kemudian mereka yang menyimpan, menimbun, supaya langka di pasaran harganya bisa dinaikkan. Itu kan sudah terjadi pada PT NNI yang sebelumnya. Nah, hal-hal semacam itu tentunya ada tindakan yang lebih oleh penegak hukum yang lebih ya sekarang udah sedang diperiksa. Kita kepingin melihat bahwa dia juga dapat sanksi yang tegas karena itu kebutuhan mendasar daripada masyarakat. Jadi tiap hari dimakan. Kepingin bentuk seperti apa masyarakat konsumen menggunakan produk dalam negeri yang kemudian disediakan di pasarnya di Indonesia. Kan juga sesuatu yang memalukan gitu. Iya. Baik, artinya ini konsumen yang dirugikan bisa mengajukan untuk ganti rugi atau seperti apa, Bu? Ya, ada mekanisme itu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ganti rugi atau pembuktian terbalik bahwa Anda memang produknya sudah benar, boleh juga gitu. Jadi yang menunjukkan pembuktian terbalik itu juga bisa diterima. Dialah yang harus menunjukkan bahwa saya tidak melakukan kecurangan. Itu perusahaan-perusahaan itu. Kalau dia tidak bisa, ya dia yang melakukan kecurangan gitu. Satu pembuktian terbalik, ya yang kedua biasa gugatan class action. Tetapi Bu,
Bu Indah melihatnya ini kan ada 3 perusahaan begitu yang sudah Iya, disebutkan tadi. Satu iya. perusahaan sudah ditetapkan sebagai tersangka Iya, terkait dengan mencurangi, iya, seperti tadi yang sudah kita betul, sampaikan. Tetapi untuk 2 perusahaan lainnya, apakah sanksi harus sama begitu diberikan atau seperti apa? Ya, terlalu apa yang sudah kemudian perlu dilakukan kembali yang lain juga untuk menunjukkan betul dia juga hal yang sama, dia tidak bisa membuktikan dan kemudian produknya tidak sesuai dengan standar. Kan harus sesuai dengan standar, maka ada prapasar, pada pasar, setelah pasar itu supaya memastikan konsumen mendapat suatu produk yang sesuai dengan standar. Ini kan tidak sesuai dengan standar buktinya. Berarti Ya. semua harus dihakimi Semua sesuai harus, iya. dengan kesesuaian yang harusnya Iya. terjadi, begitu ya Rehana Betul, ya? dan Betul diumumkan sekali. supaya masyarakat terhindar dari itu. Oke, artinya perlu ada bukti-bukti yang diumumkan Iya, ya. Nanti iya. kita akan lanjutkan lagi dialognya, tapi pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda apa kabar Indonesia yang akan kembali. Tetaplah bersama kami sesaat lagi.